Ternyata bukan Yesus saja yang bisa menghidupkan orang mati. Jadi harusnya logikanya kalau Anda menyembah Yesus karena Yesus telah berhasil menghidupkan orang mati, yaitu Lazarus, maka Anda pun harus menuhankan orang ini. Orang yang dalam Alkitab sendiri ditulis kisahnya bahwa dia mampu menghidupkan orang mati. Kita harus adil dalam menempatkan sesuatu. Jika Anda menuhankan Yesus karena Anda yakin Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang telah mati, maka Anda harus yakin dan menuhankan orang ini juga. Karena dia pun punya kuasa yang sama dengan Yesus. Bahkan kuasanya lebih ajaib daripada Yesus. Siapakah dia? Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pegunungan Ngoyo, Mu'alaf Pegunungan Donggala, Mu'alaf Kepulauan Sangihe, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Pangkan Barito Timur, Mu'alaf Pegunungan Lamben Tanah, Mu'alaf Manado, Daerah Rawan Pemurtadan Puspo, Daerah Rawan Pemurtadan Malang Selatan, dan lain sebagainya. إذا فتحت لنا بلد أقمنا حدود الله وانقشع الضباب إقامة شرعه حق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, hidayah Islam itu sangat berharga. Hidayah itu bukan untuk ditunggu turunnya, tapi untuk dicari. Perkenalkan, nama saya Anton Kristiono. Saya dari Forum Arimatea Malang. Suatu ketika, saya teringat dengan betapa mahalnya suatu hidayah itu. Saya lahir sebagai seorang Muslim, karena bapak ibu saya seorang Muslim. Kebanyakan orang, mereka ini mewarisin agama dari orang tuanya. Tanpa pernah berpikir, apakah ajaran agama itu benar? Apakah doktrin-doktrin iman yang diajarkan oleh agama tersebut itu benar? Yang penting, orang tuaku Muslim, maka aku pun Muslim. Yang penting orang tuaku Kristen, aku pun ikut Kristen. Hampir semua agama, entah itu Yahudi, Nasrani, Tao, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Itu kebanyakan karena proses warisan dari orang tuanya. Tapi suatu ketika, di tahun 1998, ketika saya masih sekitar umur 14 atau 15 tahun, saya mulai berpikir, karena saat itu saya mulai tidak yakin dengan Muhammad sebagai Rasul. Saya jatuh hati, saya jatuh cinta kepada Yesus Kristus. Bagi saya, Yesus adalah juru selamat saya. Tanpa seorang Yesus Kristus, orang tidak akan mencapai sebuah kebenaran hidup yang kekal, yaitu kerajaan surga. Tapi ketika saya mempelajari doktrin iman ketuhanan Yesus, saya berpikir, kenapa seorang manusia itu dituhankan? Saya cari di dalam Alkitab, baik Alkitab Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, tidak ada satu kata pun dalam Alkitab yang menyatakan bahwa akulah Yesus, akulah Tuhanmu, sembahlah aku. Tidak ada. Justru yang saya dapatkan adalah Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal,
karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal, artinya adalah inilah jalan menuju surga. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi inilah jalan yang lurus, yang tidak bengkok-bengkok. Jadi iman itu harus yakin, harus logis, tidak boleh bimbang. Tidak boleh ada kebimbangan atau keraguan-keraguan dalam iman. Makanya inilah jalan yang kekal. Apakah itu? Apakah jalan yang dimaksud oleh Yesus? Yesus bersabda, inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya Allah yang benar artinya adalah Allah itu esa, la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah di sini tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dimodifikasi penafsirannya menjadi 3 dalam 1 atau 1 dalam 3. Tidak masuk akal. Orang Katolik, orang Protestan, ketika saya tanya tentang apa sih arti Tritunggal atau Trinitas itu, penjelasannya tuh jelimetnya setengah mati. Ada yang merasionalkannya sebagai segitiga, yang ada 3 titik tapi menjadi satu pribadi. Ada yang menganalogikannya menjadi rokok. Rokok itu ada busanya, ada filternya, ada cengkehnya, tapi tetap satu rokok. Ada yang menganalogikannya seperti kopi. Kopi, gula sama air dicampur menjadi satu. Saya pikir, kok tidak logis ya pemikiran semacam ini. Maaf, kita sebagai manusia itu, janganlah hanya beriman karena warisan orang tua. Tapi marilah merenung ke dalam diri kita. Marilah kita memahami apa benar iman kepercayaanku ini. Agama itu harus mendamaikan. Agama itu harus menenteramkan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hukum yang terutama. Baik Musa maupun Yesus mengatakan ketika mereka ditanya tentang hukum yang terutama. Mereka berkata, dengarlah hai orang Israel, kasihilah Tuhanmu. Tuhan itu esa. Ingat, Tuhan itu esa. Jadi Tuhan itu satu. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap rohmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi mengasihi Tuhan itu harus dengan roh. Dalam arti apa? Kesadaran mutlak dalam diri kita. Tanpa roh maka manusia akan mati. Sehingga apa yang dimaksud dengan kasihilah Tuhanmu dengan roh adalah bagaimana kita menghayati dengan sepenuh hati kita bahwa kita meyakini keberadaan Allah tadi. Allah yang esa, Allah yang esa. Kemudian kasihilah Allahmu dengan akal budi. Jadi kalau Anda beriman kepada Allah itu tidak boleh berdasarkan doktrin, dogma-dogma dan sebagainya. Tapi harus sesuai dengan akal. Jika iman Anda tidak rasional, bahkan Anda sendiri mau menjelaskan ke orang lain, loh gak ngerti. Berarti ada keraguan-keraguan di dalam diri Anda. Ada kebimbangan, jadi iman Anda belum sempurna. Kasihilah Allah dengan jiwamu. Artinya apa? Kasih, keyakinan iman kepada Allah ini harus menenteramkan hati kita. Ketika kita mengalami ujian seberat apapun, ketika kita kehilangan orang tua, kehilangan anak, istri, kehilangan harta, maka kita harus tetap yakin bahwa Allah itu yang benar, bahwa Allah itu mengasihi kita. Saya sangat kagum dengan kitab Nabi Ayub. Kalau dalam Al-Quran itu, dalam orang Islam itu kisahnya cuma sedikit. Tapi dalam perjanjian lama itu satu kitab sendiri. Bagaimana Nabi Ayub kehilangan anak istri, sakit bertahun-tahun, kehilangan harta, tapi beliau masih mempertahankan imannya. Kasihilah Allah dengan segenap kekuatan. Jadi mengasihi Allah itu, Allah ini harus ada perjuangan dalam diri kita. Kita pasti akan diuji oleh anak, oleh harta dan sebagainya. Kemudian hukum kedua dari hukum yang terutama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri.
Hukum terutama ada dalam Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, diajarkan oleh Yesus dan Musa. Apakah dalam Islam ada? Ada. Dalam Islam disebut hablum minallah, hablum minannas. Saya kembali kepada Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 tadi. Jelas dalam ayat ini, saya ulangin lagi redaksinya. Inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas, di sini ada dua doktrin iman, dua pernyataan yang tentang iman yang diajarkan oleh Yesus, yang disabdakan oleh Yesus sendiri. Yaitu, mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Dan Yesus pun mengakui kalimat pernyataan yang kedua, karena mereka telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus sendiri mengakui dirinya adalah Rasulullah. Inilah kalimat syahadat dalam Kristen, dalam Alkitab. Maka dari itu saya kurang mempercayai doktrin Tritunggal atau Trinitas. Kemudian saya bertemu dengan seorang anak keturunan Cina, namanya Dadang Wijiono, dan dia ini penganut Kristen Mormon atau gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Saya tertarik memperdalami tentang Mormon, karena Mormon ini menolak Trinitas. Dasarnya apa? Dasarnya adalah salah satunya yang paling utama adalah kisah pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis. Saat itu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dan Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya, anak Zakaria, itu berada di dalam kolam air. Kemudian ada burung merpati di langit yang melambangkan Roh Kudus. Kemudian ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku, yang aku kasih, ikutilah dia. Jadi jelas antara Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu terdiri dari tiga pribadi yang berbeda. Jadi akhirnya saya memutuskan dan saya meyakini bahwa Allah itu esa dan Yesus Kristus itu adalah Rasulullah. Seperti apa kata Khalil Gibran, seorang penyair dari Lebanon, dia berasal dari Kristen Maronit. Khalil Gibran berkata, katakanlah la ilaha illallah, tetaplah Kristen. Ketika saya yakin bahwa iman saya dari saya Islam murtad, kemudian saya memeluk Kristen Tauhid, saya merasa bahwa pilihan saya adalah benar. Kalaupun murtad dari Islam itu dianggap dosa, maka saya yakin semua dosa itu diampunin oleh Allah kecuali syirik. Sedangkan saya saat itu tidak syirik. Saya tidak mempersekutukan Allah Bapa, Yehuwah atau Allah ini dengan sesuatu pun. Saya sangat yakin la ilaha illallah. Dan bagi saya, Yesus Kristus adalah seorang juru selamat. Sebagaimana Nabi Muhammad dianggap sebagai juru syafaat oleh orang Islam. Jadi tidak ada bedanya. Sehingga mulai tahun 98 sampai 2008, hampir 11 tahun, saya mengimanin Kristen Tauhid. Cuma akhir-akhirnya mulai tahun 2005 sampai 2008 saya berpikir tentang satu hal yang selama bertahun-tahun itu mengganggu, menggelisahkan saya. Seperti saya sampaikan tadi, kita itu harus mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita. Iman Anda harus menenteramkan hidup Anda. Bila iman Anda belum menenteramkan hidup Anda, ada masalah dalam iman Anda. Anda harus yakin terhadap kuasa Allah atau kuasa Yesus. Kebanyakan saudara-saudara yang dalam Kristen ini, baik itu mereka yang mengimani iman Trinitas, maupun mereka yang mengimani iman Tauhid, itu mereka masih bingung antara kuasa Allah Bapa dan kuasa Yesus.
atau Isa Al-Masih. Bahkan menurut Dr. Anisoros, seorang Arab Kristen yang berasal dari Palestina, dia menyatakan ada mukjizat dalam Quran yang tidak tertulis dalam Alkitab, yaitu bahwa Yesus Kristus berbicara pada saat bayi. Memang sosok Yesus ini sangat istimewa. Bisa jadi tidak semua manusia mampu melakukan mukjizat-mukjizat seperti Yesus. Salah satunya bagaimana Yesus Kristus menghidupkan orang yang mati. Yesus pun bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit, orang yang lumpuh. Sehingga dengan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yesus ini, kebanyakan umat Kristen mereka ragu akan kuasa Allah atau kuasa Yesus. Sampai kemudian di antara mereka menyatakan bahwa Allah Bapa dan Yesus itu adalah satu pribadi yang tunggal. Bahwa kuasa Allah sama dengan kuasa Yesus. Namun di sini saya melihat ada semacam keterbatasan kuasa Yesus. Bahwa Yesus melakukan keajaiban bukan karena atas kehendaknya sendiri. Kuasa-kuasa, keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu berasal dari Allah Bapa. Di sini saya ingin mengutarakan dua kisah. Sebenarnya dalam buku saya yang pertama, ini judulnya Mencari Jejak Iman Ibrahim Al-Hanif. Saya ungkapkan tentang bagaimana meruntuhkan doktrin iman ketuhanan Yesus. Saya ungkap bahwa sesungguhnya ajaran Yesus adalah ajaran tauhid. Dan agama Islam adalah penyempurna ajaran tauhid tersebut. Saya ungkapkan juga dalam buku ini, jika Muhammad Rasulullah SAW adalah penolong lain yang dijanjikan oleh Yesus. Tapi dalam kesempatan ini, saya ingin mengungkapkan dua kisah yang membuktikan bahwa sesungguhnya kuasa Yesus Kristus adalah mukjizat dari Allah Bapa. Yang pertama adalah kisah bukti kerasulan Yesus Kristus dalam kisah bangkitnya Lazarus dari kubur. Di sini ada beberapa poin yang saya tulis di buku ini. Yang pertama, maka kata Marta kepada Yesus, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kamu minta kepadanya. Di sini jelas, dalam ini saya kutip dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44, kisah tentang Lazarus dibangkitkan oleh Yesus dalam kubur. Di sini jelas bahwa Marta mengatakan bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kamu minta kepadanya. Jadi seorang Marta itu tidak menganggap Yesus yang punya kuasa. Seorang Marta yakin bahwa Allah Bapa pasti akan memberikan kepada Yesus Kristus apa yang dia minta. Dalam arti apa? Yesus pasti akan berdoa kepada Allah. Setiap dia melakukan kuasa, setiap dia melakukan mukjizat-mukjizat atau keajaiban-keajaiban. Yesus berdoa kepada Allah, maka Allah pun merestui, Allah pun memberikan kuasa kepada Yesus. Jadi bukan dari kuasa atau kehendak Yesus sendiri. Poin kedua adalah, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ingat di sini. Saya ulangin lagi kata-katanya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di sini Yesus tidak berkata, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melihat kemuliaanku. Enggak. Dia tidak berkata begitu. Tapi dia berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Jadi jelas Yesus sendiri mengakui bahwa Allah Bapa itu lebih mulia daripada Yesus Kristus. Di poin ketiga, lalu Yesus menenggada ke atas dan berdoa. Jadi Yesus memohon doa kepada Allah Bapa. Setiap dalam melakukan keajaiban, termasuk membangkitkan orang mati. Apa kata Yesus? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ingat, ini kata Yesus. Yesus mengakui bahwa dia selalu berdoa kepada Allah Bapa dan Allah Bapa selalu mendengarkan doa Yesus. Sehingga ketika dia mau membangkitkan orang mati, mau membangkitkan Lazarus yang sudah berhari-hari di dalam kubur, Yesus minta dan berdoa kepada Allah Bapa untuk memberikan kuasa supaya Allah Bapa bisa memberikan kemampuan, memberikan keajaiban, memberikan mukjizat kepada Yesus supaya Yesus bisa membangkitkan orang mati. Jadi tanpa ada kuasa Allah, tidak mungkin Yesus bisa menghidupkan orang yang mati. Kalimat yang paling penting adalah supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi sebagai kuasa Yesus, mukjizat Yesus untuk membangkitkan Lazarus orang yang mati ini bukan untuk membuktikan ketuhanan Yesus, tapi membuktikan bahwa dia adalah utusan Allah, bahwa dia utusan Allah Bapa sehingga dia bisa menghidupkan orang mati. Inilah yang orang kadang-kadang tidak berpikir. Sehingga saya pun meyakini la ilaha illallah walaupun saat itu saya tetap memeluk Kristen. Lelang dakwah, lukisan Quotation of Rose, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dilelang dengan harga 30 juta saja untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. Selanjutnya, kalau kita belajar Alkitab, ternyata bukan Yesus saja yang bisa menghidupkan orang mati. Jadi harusnya logikanya kalau Anda menyembah Yesus karena Yesus telah berhasil menghidupkan orang mati yaitu Lazarus, maka Anda pun harus menuhankan orang ini. Orang yang dalam Alkitab sendiri ditulis kisahnya bahwa dia mampu menghidupkan orang mati. Kita harus adil dalam menempatkan sesuatu. Jika Anda menuhankan Yesus karena Anda yakin Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang telah mati, maka Anda harus yakin dan menuhankan orang ini juga. Karena dia pun punya kuasa yang sama dengan Yesus. Bahkan kuasanya lebih ajaib daripada Yesus. Siapakah dia? Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 19 dan 20. Dia adalah Elia. Dan dia berteriak kepada Tuhan dan berkata, "Wahai Tuhan, Tuhanku, apakah engkau menimpakan kemalangan kepada janda ini yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Aku bermohon kepadamu, kembalikanlah nyawa anak ini kepadanya." Dan Tuhan mendengar suara Elia, dan nyawa si anak itu pun kembali kepadanya, dan kemudian si anak itu hidup kembali. Jadi di kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 19 dan 20, tidak hanya Yesus yang menghidupkan orang mati, tapi seorang Elia pun bisa menghidupkan anak yang telah mati. Tapi kenapa Anda kok hanya menuhankan Yesus, tidak menuhankan Elia? Tapi di sini pun jelas Elia pun tidak punya kuasa menghidupkan orang mati. Sebelum dia menghidupkan anak yang mati itu, Elia berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Bapa.
Karena apa? Yang memiliki kuasa menciptakan, mematikan, dan menghidupkan orang mati hanyalah Allah Bapa. Hanyalah Tuhan kita yang esa. La ilaha illallah. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini bisa menghidupkan orang mati tanpa ada izin dan kuasa Allah. Malah ada kuasa yang lebih hebat lagi. Jika tadi Yesus sama Elia menghidupkan yang orang baru mati berapa hari, yang ini malah lebih hebat, lebih ajaib kuasanya. Dia mampu menghidupkan orang yang udah tulang belulang, yang orang tinggal tengkorak. Jadi orang ini udah lama telah mati, tapi orang itu mampu dihidupkannya. Kuasanya tentunya lebih dahsyat daripada Yesus Kristus yang menghidupkan Lazarus atau Elia yang menghidupkan anak tadi. Siapakah dia? Dia adalah Elisa. Tertulis kisahnya pada kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 21. Pada suatu ketika orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Ketika orang itu menyentuh tulang Elisa, maka si mayat itu hidup kembali, lalu berdiri dan kemudian pergi. Disinilah hebatnya Elisa. Kalau Yesus sama Elia tadi dalam kondisi masih hidup, bisa menghidupkan orang mati. Oleh Elisa lain, dia dalam posisi sudah menjadi tulang belulang, dalam posisi sudah menjadi tengkorak. Tapi ketika ada mayat dilemparkan ke kubur Elisa dan kemudian menyentuh tulang Elisa, maka orang itu bangkit. Cobalah kita berpikir, siapakah yang paling dahsyat? Kalau Yesus sama Elia masih hidup, mereka mampu menghidupkan orang yang mati. Tapi lihat, Elisa sudah dalam bentuk tulang belulang, tinggal tengkorak. Tapi ketika ada mayat yang dilemparkan ke kuburnya dan mayat itu menyentuh tulang Elisa, maka orang itu hidup. Tapi kenapa Anda tidak menuhankan Elisa? Kan aneh. Jadi Tuhan bisa jadi tidak hanya 3 dalam 1, tapi 5 dalam 1. Kenapa? Harus ditambah Elia sama Elisa. Kalau Anda beriman kepada Yesus Tuhan karena meyakini dia bisa menghidupkan orang yang mati. Padahal jelas di ayat tadi, di dalam kisah Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus mengakui bahwa itu adalah kuasa Allah. Ingat sekali lagi, silakan kembali mempelajarin kisah tentang kebangkitan Lazarus. Di situ jelas disebutkan bahwa kuasa Yesus mampu menghidupkan Lazarus yang telah mati adalah bukti kerasulan Yesus, bukan bukti ketuhanan Yesus Kristus. Kisah kedua yang membuat saya yakin bahwa kuasa Allah Bapa, kuasa Allah lebih hebat daripada kuasa Yesus. Bahwa semua pekerjaan Yesus hanyalah mukjizat dari Allah yang menegaskan, yang membuktikan, yang mengungkapkan bahwa Yesus adalah Rasul, adalah kisah Yesus Kristus di Taman Getsemani. Disinilah saya melihat sebuah pribadi Yesus, sisi kemanusiaan Yesus Kristus. Di saat dia tahu bahwa hari anak manusia akan diserahkan. Saya tidak mau berdebat tentang apakah Yesus itu disalib atau tidak. Karena bagi saya tidak penting itu. Tapi dalam kisah Yesus Kristus di Taman Getsemani ini, kita akan melihat bahwa sesungguhnya kuasa Yesus itu terbatas. Bahkan Yesus pun takut akan datangnya kematian. Di sini kisahnya memang agak panjang. Tapi akan saya kutip poin-poin yang penting. Dan sudah saya tulis di buku saya, Mencari Jejak Iman Ibrahim Al-Hanif. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa,
Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Diulangin lagi. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 42. Jadi jelas, Yesus itu berdoa. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah hari itu, hari anak manusia diserahkan, itu biarlah berlalu daripadanya. Tapi dia tidak berdaya, karena Yesus diutus ke dunia hanya untuk melaksanakan kehendak Allah. Sehingga walaupun dia sendiri mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan karena keselamatannya terancam, tapi Yesus siap karena mengikuti kehendak Allah. Apa benar seorang Yesus itu takut? Bisa dibaca pada ayat berikutnya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan." Ini jelas. Lihat kata-kata yang saya ulangin. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Cobalah kita berpikir, jika Yesus Kristus itu Tuhan, harusnya Yesus ini Tuhan yang Maha Kuasa. Harusnya Yesus menjadi sosok Tuhan yang tidak memerlukan kekuatan dari yang lain. Tapi kenapa di sini dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 46 disebutkan bahwa malaikat menampakkan diri untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Kok kalau Yesus itu Tuhan, kenapa masih butuh bantuan malaikat? Sehingga kalau dalam kisah ini seakan-akan bahwa malaikat itu lebih kuasa daripada Yesus. Aneh kan? Kemudian ayat selanjutnya, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Jelas, inilah sisi manusia. Seorang manusia menjadi wajar ketika dia ketakutan akan kematian. Ketika dia takut akan menghadapi kesusahan. Dia takut akan kesehatan sakit dan sebagainya. Yesus pun merasa takut dan dia butuh berdoa. Pertanyaannya, Yesus itu berdoa kepada siapa? Jika dia Tuhan, mengapa Yesus masih membutuhkan berdoa kepada sesuatu yang lain? Sehingga jelas menyatakan bahwa tentunya Yesus tidak memiliki kuasa, Yesus tidak memiliki mukjizat, sehingga dia perlu berdoa kepada sesuatu itu supaya dia bisa memberikan kuasa, bisa memberikan keajaiban kepada Yesus Kristus. Tentunya dia adalah Allah. Dia adalah Allah Bapa. Seperti kata Yesus tadi, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Jadi, berdasarkan kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dari kubur dan kisah Yesus Kristus di dalam taman Getsemani tadi, di mana jelas kedua kisah ini menunjukkan, mengungkapkan bahwa sesungguhnya Yesus tidak memiliki kuasa. Yang memiliki kuasa adalah Allah, Allah Bapa atau Yehuwa. Sehingga akhirnya saya meyakini la ilaha illallah. Cuma
kebanyakan gereja-gereja termasuk Mormon masih ragu, masih bingung dalam menempatkan mana kuasa Allah dan mana kuasa Yesus. Satu contoh di Mormon, dan inilah yang akhirnya walaupun mulai tahun 1998 saya mengimani iman Mormon, tapi saya tidak pernah dibaptis. Saya selalu menolak dibaptis oleh gereja Mormon. Kenapa? Ada kisah di mana saat itu Joseph Smith sedang mencari gereja yang benar. Kemudian dia menyendiri di sebuah hutan. Alkisah, Joseph Smith mengaku dia mengalami penglihatan. Dia mengaku didatengin Allah Bapa dan Yesus Kristus. Jadi Allah Bapa dan Yesus Kristus dari langit itu bagaikan dua orang yang kembar. Kembar endetik. Mungkin kalau dalam kartun itu mungkin kayak Upin dan Ipin yang kembar seperti itu. Jadi ini dua orang pribadi yang kembar turun kepada Joseph Smith dan mengatakan ke Joseph Smith yang sebelah kanan, inilah anakku yang ku kasih, ikutilah dia. Disinilah saya mulai ragu dengan doktrin iman Mormon. Jadi Mormon menganggap Allah Bapa itu punya wujud fisik dan Joseph Smith sebagai manusia bisa melihat Allah. Kenapa saya ragu? Karena saya teringat oleh kisah Musa yang tidak bisa melihat wajah Allah. Kisah Musa melihat wajah Allah ini ada dalam dua kitab. Yang pertama Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian. Yang kedua ada dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf. Tapi kedua kitab ini intinya sama, bahwa Musa ingin melihat wajah Allah, tapi kemudian dia pingsan ketika Allah menampakkan kekuasaannya. Kalau dalam kitab Kejadian teksnya itu tangan, kalau dalam Al-A'raf itu wajah. Tapi intinya kedua kisah ini sama, yakni Musa tidak bisa melihat wajah Allah. Karena apa? Karena tidak ada yang setara dan serupa dengan Allah. Di buku saya Mencari Jejak Iman Ibrahim Al-Hanif, insya Allah akan dibuktikan bukti-bukti tentang bahwa dalam Perjanjian Lama tidak ada tentang doktrin iman Trinitas. Juga diungkapkan bahwa dalam Perjanjian Baru pun doktrin iman Trinitas itu tidak alkitabiah. Di sini juga diungkapkan tentang keterbatasan kuasa Yesus. Diungkapkan juga tentang Nabi Muhammad adalah roh penolong lain yang dijanjikan oleh Yesus. Dan yang paling penting dari buku ini adalah bahwa iman tauhid itulah ajaran Allah yang terdapat dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Demikian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah dari saya, mohon maafkanlah saya. Saya hanya ingin menyampaikan, saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana proses saya mencari kebenaran. Dan saya tidak ingin untuk berdakwah, untuk memaksakan orang non-muslim untuk masuk Islam. Karena apa? Karena prinsip dasar dari Islam adalah tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Cukuplah orang itu bersaksi, cukuplah orang itu meyakinin bahwa Allah itu esa dan dia tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Tapi tidak cukup hanya dengan beriman tauhid saja. Seseorang iman tauhidnya akan sempurna jika dia menegakkan Taurat, Injil, Al-Quran, khususnya bagi para ahli kitab. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Al-Maidah ayat 69. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Karena Al-Maidah ayat 69 inilah saya merasa bahwa tanpa menegakkan Al-Quran, maka agama yang saya anut belum sempurna. Apalagi Al-Quran ini membenarkan dan menggenapi ajaran-ajaran dalam Taurat dan Injil. Sehingga apa? Sehingga ketika saya mengamalkan Al-Quran, menegakkan hukum Al-Quran, maka saya pun
menegakkan hukum Taurat dan Injil. Sehingga pada November 2008 saya pun memutuskan masuk Islam. Alhamdulillah. Dan jika ada kebenarannya, semoga ini berasal dari Allah dan bisa menjadi asbab hidayah bagi saudara-saudaraku dalam mengenal iman tauhid yang sempurna. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu memikirkan dirimu. Rindu itu abang rindu, ya rindu setengah mati. Nanti kan abang kembali ke pangkuan dindaku sayang. Untukmu dindaku sayang, ku sembahkan bifet trader. Samudra, setinggi langit biru.